Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi. Sekali lagi di Perang Badar kemarin ya sudah kita pelajari bersama. Perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin sebenarnya perang yang dimenangkan oleh orang-orang yang percaya dan yakin akan hadirnya Allah, akan bantuan Allah ya. Karena secara logika dan analisis strategi pertempuran harusnya ya pasukan muslim kalah. Harusnya kalah ya. Harusnya kalah. Tapi ternyata menang. Kenapa harusnya kalah? Secara kuantitas jumlah kalah. 300 banding 1000 apa 3000 gitu. Secara persiapan kalah. Karena persiapannya sempit, yang nyerang kan kaum kafirin. Artinya yang benar-benar menyiapkan semuanya mereka. Yang ketiga dari sisi peralatan kalah juga. Kaum muslimin hanya beberapa puluh saja yang pakai kuda. Kaum musyrikin 600 kuda, 200 unta dan seterusnya. Jadi dari sisi kavaleri, dari sisi artileri, dari sisi infanteri kalah. Kemudian juga dari sisi pengalaman tempur, ya kaum kafirin banyak orang-orang hebat yang memang sudah dari sisi tempur mereka berpengalaman ya, battle proven. Bahkan itu sempat terbukti logika biasa itu di mana pada saat perang berkecamuk itu ada dua kelompok kaum muslimin yang mundur, yang hampir lari dari medan perang. Ya, kemarin sudah kita bahas yakni Bani Salamah dari kaum Khazraj dan Bani Harisah dari kaum atau suku Aus. Nah, tapi ternyata kemudian Allah menurunkan bala bantuannya berupa para malaikat yang dalam ayat lain disebut junudul lam tarauha, lam tarawnaha. Lam tarauha ya. Kamu dibantu oleh malaikat yang kalian tidak bisa melihatnya. Pasukan yang hanya bergerak tanpa kalian ketahui. Kalau di ayat kemarin disebutkan musawwimin, mereka diberi tanda para malaikat itu. Ada yang memang kelihatan pasukan berjubah putih berkelebatan ke sana kemari. Nah, semua itu dibuat oleh Allah untuk memberi kabar gembira dan menenangkan hati orang-orang yang beriman. Karena sebelumnya sangat galau, sangat panik, bagaimana ini, dan seterusnya. Padahal semua itu juga untuk ujian ya, untuk ujian. Ujian buat orang-orang beriman seberapa yakin, seberapa percaya. Artinya memang Allah juga ingin memisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang hanya kulitnya saja beriman. Ini menunjukkan bahwa bahkan di zaman Rasulullah SAW sekalipun ada orang-orang yang hanya lahirnya saja itu Islam. Hanya lahirnya saja. Maka
kalau ada berita artis, misalnya masuk Islam atau apa, nggak usah terlalu beryuforia. Ya, kita doakan mereka benar-benar masuk Islam. Tapi ya nggak usah terlalu berlebihan bergembira. Kenapa? Ya tunggu saja, sebentar lagi mungkin ya keluar lagi, kan gitu. Buktinya tuh lihat aja. Kemudian nanti berjilbab. Wah, saya sekarang sudah berjilbab. Nanti ketika cerai, karena ngomong tidak ada kecocokan, kemudian lepas jilbab lagi. Nah itu nanti terus haji, jilbaban lagi. Setelah pulang dari haji, lepas lagi. Ya karena memang kalau sudah di lingkungan showbiz, itu kan lingkungan yang memerlukan pemantik-pemantik popularitas. Sehingga kalau ada hal yang sifatnya kontroversial, itu gampang terkenal dan itu kadang strategi untuk menaikkan rating atau perhatian para konsumen publisitas. Nah, artinya apa? Ya siapapun ya, misalnya ada yang masuk Islam gitu, sawanang semua, selamat, selamat, selamat. Ya memang perlu layak disyukuri. Tapi juga kita tidak usah terlalu heboh. Kenapa? Ya karena Islam itu tidak hanya ditandai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, itu gerbangnya itu. Gerbang masuk gitu ya. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah itu gerbang masuk, dibuka pintu. Ya bukain pintu dah. Lah apakah masuk beneran, masuk di tengah pintu atau gimana itu urusan kedua. Gimana cara membuktikannya? Ya apakah kemudian setelah dia masuk Islam, pola hidup, cara pikir itu berubah. Berubah dengan nilai-nilai Islam. Islam itu kan the way of life. Atau lebih pasnya the only way of life. Jadi satu-satunya jalan hidup. Itulah. Jadi kalau masuk Islam ya memang mulai dari cara berpakaian, cara berumah tangga, cara beribadah, cara berinteraksi, cara memilih guru, cara bahkan lingkungannya memang benar-benar sebuah tantangan untuk move gitu ya. Nah, sehingga ketika perang Badar ini kembali Allah menunjukkan belangnya orang-orang yang masih imannya di kulit. Nah, terbukti begitu menghadapi pasukan lawan yang jauh lebih hebat, mundur dia. Tapi bagi yang benar-benar beriman, maka tetap maju. Ya, maka tetap maju. Di sini waman nasru illa min indillah, dan memang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Dan itu terbukti ya. Sekarang pun kan sering begitu. Ketika umat Islam di belahan-belahan dunia itu dizalimi, tidak ada umat Islam yang lain yang kemudian mengirimkan bantuan tempur untuk membebaskan mereka. Ya akhirnya memang hanya Allah tempat meminta. Ya, tempat meminta. Dulu Rasulullah pernah mensabdakan bahwa umatku di akhir zaman itu hanya seperti buih di atas lautan. Tampak seperti banyak, tapi sebenarnya kosong, tidak ada apa-apanya.
dan mudah sekali diombang-ambingkan oleh ombak. Di hadis lain Rasulullah menyematkan tanda orang nanti umatku zaman akhir itu mereka itu seperti bancaan kulit makanan yang dibuat rebutan serigala. Jadi seperti makanan aja yang dikelilingi oleh serigala, seperti domba yang dibuat. Jadi kelihatan banyak tapi dijadikan rebutan untuk dimanfaatkan. Gampang sekali dimanfaatkan. Di jumlahnya memang miliaran kalau di negeri kita ya, ratusan juta ya. Tapi begitu gampang dimakan isu, begitu gampang terpesona sama janji, sama polesan casing, gampang banget. Tidak pernah kemudian mencoba cek and recheck atau bahkan apalagi kok minta petunjuk kepada Allah yang gaib. Ya. Nah itu makanya ketika ada apapun hanya nasrullah saja wis pertolongan Allah. Bahkan di perang Badar sendiri pun begitu. Tidak ada yang bisa menolong ketika benar-benar akan kalah illa min indillah kecuali pertolongan dari sisi Allah. Yang Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Liyaqda'a tarafan minal ladzina kafaru. Pertolongan itu untuk menghancurkan orang-orang yang ingkar. Au yakbitahum, atau juga untuk menghinakan mereka dengan kekalahan mereka. Lalu fayang qalibu, lalu kemudian mereka menjadi kembali khaibin, orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi gini dulu. Zina lilladzina kafaru. Jadi dijadikan indah dunia ini dalam pandangan orang-orang kafir ya. Artinya apa? Sebenarnya memang ini untuk mereka ya. Jadi inilah. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu sijen, penjara untuk orang-orang beriman. Wa jannatu, dan surga atau kebebasan lil kafirin untuk orang-orang kafir. Sehingga kalau sebenarnya ya kita benar-benar memandang dari sisi hakikat kehidupan, kita itu memang sudah dibagi sama Allah adil. Adil Allah itu. Maka jangan mengikuti genderang yang ditabuh oleh mereka. Genderang yang ditabuh. Dung 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 dung. Makanan yang enak itu adalah ini, iklan, seret, terus kita ikut. Itu namanya kita mengikuti menari dengan genderang yang ditabuh mereka. Dung 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 dung. Baju yang keren itu adalah merek ini dengan pola seperti ini. Dung 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 dung, terus kita menari beli, kan gitu. Dung 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 dung. Ini ada model baru rumah dengan cat seperti ini, dinding poles seperti ini, dung 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 dung. Itu mereka menabuh gendang loh. Lalu kita pun ikut menari. Menari gimana? Ya, ngikuti, mengiyakan, mengamini standar yang mereka buat baru, kebutuhan yang mereka buat baru. Gitulah ya. Dung 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 dung. Yang namanya sukses itu adalah bekerja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan hiraukan riba, itu bisa santai saja, itu ya bisa halal, bisa haram. Wah, dung 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 dung. Oh iya. Jadi menari dengan genderang yang ditabuh mereka. Nah, kalau orang-orang beriman yang sesungguhnya tidak mau. Sudah tahu kalau genderang itu ditabuh untuk kepentingan setan,
agar kita jauh dari keimanan, ya kita bikin genderang sendiri. Kita bikin ritme sendiri. Dung 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 dung, yang namanya keren itu adalah ketika malam bangun tahajud. Dung 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 dung, yang namanya sukses itu adalah orang yang bekerjanya tidak diperintah orang lain tapi benar-benar karena kemerdekaan dirinya. Dung 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 dung. Orang yang sukses itu adalah ketika mendapatkan hasil usaha dia manfaatkan untuk dirinya di dunia sekedarnya, lalu sebesar-besarnya dibawa pulang ke akhirat. Dung 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 gitu. Jadi kita akhirnya punya ritme standar sendiri. Nah, disinilah khoibin itu. Mereka tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena bahkan orang-orang yang tidak beriman akan Allah, akan akhirat itu, seolah-olah mereka mendapat dunia seisinya ini. Tetapi sebenarnya mereka tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Sampean tahu Richard Gere? Tahu? Richard Gere? Tahu? Tahu Richard Gere? Bintang film, Gus. Siapa bintang film? Membintangi film apa, Pak Wid? Ayo. Richard Gere, ayo. Pretty Woman. Pretty Woman. Ayo Pak Saiful, ayo yang dilihat kayak gitu-gitu. Richard Gere membintangi Pretty Woman bersama Julia Roberts. Richard Gere ini terkenal sekali. Nah, barusan dia menjual rumahnya. Rumahnya ya nggak terlalu mewah lah. Harganya sekitar 350 miliar. Dia menjual rumahnya karena job main filmnya sudah mulai menurun karena memang udah tua ya. Udah tua. Ditanya kenapa kok dijual? Ya karena ingin tenang, sekarang prioritasnya sudah berubah, merubah gaya hidup dan standar hidup. Karena penghasilan berkurang, maka standar hidup juga harus dikurangi. Kalau artis Hollywood merubah standar hidup karena terpaksa, karena apa? Pemasukannya berkurang, sampean dan saya tak ajak lebih keren dari Richard Gere. Apa? Membuat standar hidup bahkan ketika sampean masih banyak penghasilan. Nah, itu. Jadi membuat standar hidup sendiri. Jadi tidak usah pakai merubah karena terpaksa oleh keadaan. Jangan. Tapi orang cerdas itu memang dia menetapkan standar hidup biar benar-benar berbeda. Kalau orang-orang kafir tadi, dia mungkin akan kalah itu. Lihat torofan minalladzina kafaru. Auyak pitahum terhina ini karena kalah perang. Karena kalah perang, sebagian dari mereka menjadi budak, kan gitu. Sebagian lagi menjadi tawanan dan seterusnya. Karena kalah perang, terpaksa mereka merubah standar hidup itu. Sehingga mereka khoibin tidak dapat apa-apa, akhirat yang nggak dapat, dunia yang nggak dapat. Nah, sama enggak begitu. Itu loh. Sampean dan saya ini misalnya bergaya hidup sederhana itu bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena memang sudah memiliki segalanya. Biar beda dengan dulur-dulur sesama manusia yang belum beruntung, belum dikasih iman. Ya benar, dulur. Jadi peperangan ini, perang Badar itu menunjukkan akhirnya, memberi gambaran jelas tentang siapa yang beriman sesungguhnya dan siapa yang beriman abal-abal di kulit luar saja. Nah ya, jadi ke sana luasnya kita dalam memahami sebuah fenomena perang di masa itu juga tampak betul gitu. Ketika akan perang itu, yang berangkat itu
kebanyakan justru orang-orang yang sebenarnya secara bekal ya pas-pasan loh ya. Malah orang-orang yang secara materi berlebihan, kebanyakan malah tidak berangkat. Nanti akan kita baca itu di surat Al-Anfal. Nanti kalau kita sudah sampai sana, surat Al-Anfal maupun surat At-Taubah itu. Tahu orang benderang tuh. Nggak tahu sampean nanti masih ngaji sampai di surat Al-Anfal atau enggak. Ya mudah-mudahan masih istiqomah ya. Ini sekarang soalnya kita baru nyampe di surat Ali Imran ini. Setelah ini nanti kemudian surat An-Nisa, nanti kita akan banyak bicara tentang waris dan hukum keluarga di An-Nisa itu. Banyak bicara tentang akhwalus syahsyah. Ya. Kemudian setelah itu di surat Al-Maidah kita akan banyak bicara juga tentang akidah ya. Jadi di sana dulu. Maka saya kadang ya ketika ngaji gitu, tiap hari itulah setan dan dajjal itu berkampanye ya. Beriklan lah, lebih tepatnya beriklan melalui media yang mereka punya. Model iklannya juga sangat menarik, ya kan? Sangat keren, up to date, didukung oleh para pengiklan model-model baik laki maupun perempuan yang sesuai dengan keinginan nafsu gitu kan. Materinya juga. Lah kalau kita kan hanya berbekal Quran ini, itu pun kadang ngaji nggak bawa Quran, ya kan? Iya, iya. Lah iya toh. Jadi modal iklan kita ini tentang Allah dan akhiratnya hanya modal Quran ini gitu. Ya, jadi betapa kita harus memutar otak. Saya itu kadang setiap pagi itu ketika mau ngobrol dengan sampean di sini itu memutar otak betul itu bagaimana mengiklankan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menarik di hati manusia itu enggak gampang dulu. Karena berlawanan dengan nafsu, karena berlawanan dengan serbuan iklan yang jauh lebih menarik tentang hedonisme, materialisme, semua itu. Jadi memang harus benar-benar apa ya, punya endurance, punya keistiqomahan. Makanya itu saya sampaikan kepada sampean semua, ayo bertahan. Tidak hanya sampai di surat Al-Anfal, tidak hanya sampai surat Al-Maidah, tapi ayo ngaji ini ilal lahdi ya, sampai nanti ke liang lahat. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Assalamualaikum, Gus. Mungkin saya menyampaikan, Gus. Dalam Perang Badar itu, untuk saya sendiri, itu ngambil itu, makna itu yang mungkin yang dilupakan, Gus, menurut saya. Bahwa Perang Badar itu, selesai itu Rasulullah, kalau tidak salah, menyampaikan para sahabatnya. Itu menurut saya isyarat. Namun belum mungkin ya saya tangkap atau ditangkap yang lain. Yaitu mengenai dialog atau pesan bahwa kita itu evaluasi diri selesai Perang Badar total menyampaikan kita selesai menghadapi perang kecil. Kita akan menghadapi lagi perang yang paling besar. Nah, dari situlah tolak sekarang yang kejadian itu. Menurut saya begitu. Nah, disampaikan kepada Ghazali, ya, siapa yang bisa mereklamasikan Al-Quran itu? Ya, sementara ini ya SCPMA yang secara murni dan konsekuen gitu.
saya mengikuti per sedikit demi sedikit. Itu Gus ke apa itu eh, mungkin pencerahannya dalam konteks itu bahwa kita sekarang menerima fenomena yang luar biasa, yaitu perang besar tadi. Terima kasih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang bahkan para sahabat saat itu ketika Rasulullah inspeksi itu kaget kenapa perang apa yang lebih besar padahal eh, itu tadi sudah sangat besar ternyata akbarul itu adalah jihadun nafs bahwa jihad yang paling akbar yang lebih besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu dan memang itu bukan berarti kemudian perang pada saat Badar itu tidak berat, tapi yang paling berat itu justru melawan diri sendiri dan itu terbukti ya. Ketika Islam mendapat banyak kemenangan, kemudian juga dibarengi dengan mendapat banyak harta rampasan perang, sehingga mulailah para pasukan itu digaji, ya, mulai lebih terstruktur memang, sehingga pasukan pun digaji, ada struktur gaji mulai dari kopral sampai jenderal, ya termasuk ya ada struktur sosial juga akhirnya. Gimana kalau jenderal itu begini dan sebagainya, apalagi raja. Sehingga mulai dinasti Umayyah itu ya, anak-anaknya Abu Sofyan mulai dari Muawiyah, Yazid dan seterusnya itu sudah mulai bukan berdasarkan kekhalifahan yang dipilih, tetapi berdasarkan keturunan. Lalu lanjut sampai Bani Abbasiyah juga gitu, sampai kemudian Bani Fatimiyah, sampai kemudian Bani Utsmaniyah. Semuanya kemudian mulai terjadi godaan yang kuat di bidang yang tadi yang digambarkan Rasulullah, bahwa kamu akan menghadapi peperangan yang jauh lebih berat, yakni apa? Melawan hawa nafsu. Dan memang kemudian kekuasaan, kekayaan itu menjadi ekstasi, bahkan menjadi candu untuk kemudian saling berebut. Oh ya, akhirnya memang hancur ya karena peperangan di antara mereka sendiri. Bani Fatimiyah itu berantem sama Bani Abbasiyah itu berkali-kali itu antar sesama imperium Islam ya. Jadi bukan pula waktu hancurnya Utsmani itu bukan hanya ketika dihancurkan oleh Kemal Atatürk yang ada di 1924 kan, bukan hanya itu. Itu hanya titik kulminasi dari pembusukan yang terjadi di wilayah-wilayah Islam yang sudah dikuasai. Kenapa? Karena mulai kemudian tumbuh itu tadi. Penyakit yang diberitakan Rasulullah sebagai wahan tadi. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Ya tadi takut mati kenapa? Karena ada di comfort zone tadi. Sehingga kemudian pasukan Islam atau gubernur-gubernur Islam di beberapa wilayah itu mulai hilang giroh dakwanya, hilang giroh jihadnya. Semuanya biasanya didasarkan untung rugi. Kalau menaklukkan satu wilayah yang itu, enggak ada banyak ghanimahnya, dikit, kayak gitu-gitu akhirnya jadinya sudah yang muncul. Lalu intrik-intrik perebutan posisi dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Sehingga benar sabda Rasulullah itu, nanti kamu menghadapi perang lebih besar. Nah ini yang terjadi di umat Islam sekarang. Yang bukan hanya terjangkit, tapi penyakit wahan itu sudah mendarah mendaging. Nah, sampean saja dalam kajian ini, ayo menyadari, pertama mendeteksi diri. Sebenarnya kita ini sudah terjangkit atau belum. Kalau sudah terjangkit, ayo kita obati. Kalau belum, ayo kita hindar. Ya, saya rasa itu. Ada lagi? Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya itu merasa sangat bersyukur sekali, Masya Allah, diperkenalkan dengan SPMAA. Sebenarnya secara saya sudah berkecimpung di dalam masalah
yang berkaitan dengan keriuhan Islami gitu sejak tahun 90-an, Gus. Tetapi ketika saya itu berada di Jakarta. Jadi sejak 30 tahun 92 itu ya. Saya sudah banyak mengenal para ustadz ustazah yang saya berpikir sangat berbeda jauh dengan mereka para guru yang ada di Jawa Timur, terkhusus dengan SPMAA. Karena kesederhanaan, ketawaduan itu yang saya peroleh baru di sini. Kalau dulu saya berkecimpung di situ, bergaulnya ya dengan para ustadz ustazah yang ya Allah hedon. Jadi kalau mereka saya undang untuk taklim yang kebetulan kadarullah masjid besarnya ada di depan rumah saya dulu, itu ya mobilnya mulai dulu ya Alphard, Mercy segala macam, kemudian wewangian yang begitu heboh, baju juga sama gitu, dan kehidupannya ternyata juga nun saya bukan mendiskreditkan kayak almarhum UJ, kemudian Arifin Ilham gitu-gitu ya, ya itulah yang bermoge-moge ria segala macam begitu Ustadz. Sehingga kalau saya lihat di Jawa Timur itu kok orangnya ya sederhana, terutama di SPMAA gitu ya. Jadi antara apa yang diucap dengan apa yang mereka punya ilmunya itu, keselarasan itu dipertahankan gitu. Tetapi kalau di sana ya Allah, kayaknya bertolak belakang. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Mas Barul dengan SPMAA, mudah-mudahan saya bisa istiqomah menjadi murid di sini. Begitu aja, Gus Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga loh Bu Rahma, jadi jangan salah, saya juga punya Alphard TH. Nah, saya juga punya Pajero, panas njoben Amin. jero. Pajero, panas njoben jero, soalnya AC-nya nggak ada. Jadi, ah, punya Alphard TK, Alphard TK maksudnya. Begini, sebenarnya yang disampaikan Bu Rahma, alhamdulillah ya kita syukuri. Benar, dan eh, hidup itu kan pilihan ya, pilihan. Saya kemarin ditelepon sama seorang, eh, sudah lama banget dia pengen agar saya minimal tiap bulan lah untuk menjadi pembina lah, pembina di masjid di salah satu bank terbesar swasta di Indonesia. Satu ya, satu bank terbesar swasta di Indonesia, untuk saya secara rutin, minimal kalau nggak bisa peminggu ya sebulan sekali Agus, biar orang di sini dapatin di Jakarta, tapi ya posisinya di Jakarta ya, mereka meskipun mungkin mereka juga menyiapkan apa akomodasi, transportasi dan sebagainya. Sampai saat ini saya belum mengiyakan karena apa ya itu tadi, saya nggak tahu apakah di Jakarta itu seperti apa kondisi apa dulur-dulur kita sesama pendakwah, hedonismenya seperti apa. Tapi saya kadang lebih nyaman berada di apa kubangan gini itu, karena biar nggak terpengaruh juga. Tapi enggak lah, insya Allah tetap saya ingin memenuhi undangan itu, meskipun akan melihat gemerlap di sana, karena saya juga udah pernah lama ngantor di Jakarta juga. Artinya apa? Ketika nanti misalnya ke sana memakai baju yang biasa atau memakai itu, karena alhamdulillah kita sudah punya standar sendiri, Bu Rahman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah setting our standar. Jadi insya Allah apa ya, kami ya bahagialah dengan ini, karena standar keren itu
Kita sudah tanamkan sendiri. Inilah keren untuk kita. Masa kita kalah sama anak-anak pang yang menurut mereka keren itu adalah ketika kotor misalnya. Ya kan? Keren itu adalah ketika nggak karu-karuan gitu kan. Masa kita yang karu-karuan nggak berani menetapkan itu sebagai standar keren. Kita kan karu-karuan banget toh. Ya Alhamdulillah jam sekian sampean semua ada 145, kadang 170 kamera ini kan jelas sudah wudhu semua. Kan keren tuh, karuan banget tuh. Yang nggak sedang haid juga Alhamdulillah sudah sholat subuh semua. Terus yang dipegang juga kitab suci. Sampean juga insya Allah pasti sedang suci di tempat yang suci. Ya kan, meskipun di mobil, di sawah, tapi buat saya ketika sampean benar-benar dengan niat suci ya alhamdulillah gitu. Nah, kita keren. Jadi membuat standar kita itu beda itu ya. Sampean sambil ngantuk-ngantuk dikit nah, Gus apa sih Gus? Sambil kayak itu masih buat saya masih keren itu. Ya kan? Apalagi yang sudah tua-tua kayak Palik saya Abdullah ya. Udah umur hampir 80 Mbak Gayul ngaji dewe itu keren loh itu Palik itu. Itu keren. Jadi kita setting our goal, setting our own standar, begitu ya. Maka alhamdulillah Bu Rahma, kita tetap istiqomah di jalan ini, insya Allah lah Insya Allah, nanti. Gus. Insya Allah. Nggih. Ya meskipun godaan itu ada loh Bu Rahma, jadi bukan kok nggak ada. Kadang melihat ada mobil baru itu, mobil produksi Amerika itu apa itu Raven atau apa itu keren banget itu bagus kalau dipakai cakep kalau dipakai untuk misalnya solo camping gitu karena peralatan untuk campingnya bagus itu dia juga bulletproof jadi dia anti peluru apa kira-kira harganya sekitar berapa kemarin itu 12 miliar kalau nggak salah saya juga tahu ada update mobil kayak gitu keren gitu Dipakai ceramah maulutan, Gus. Iya, makanya saya juga mengikuti. Artinya kadang di hati itu sebagai manusia biasa ya tetap lah ulama. Aduh, pakai itu keren. Kadang juga bojo juga gitu. Bi, nyenengan lo pakai itu pantas bi. Hey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung begitu. Karena ada setan kadang itu lewat anak, lewat bojo. Kalau ya bojo yang bilang gitu kan kadang kita tergoda ya. Bi, itu lebih keren untuk Abi gitu. Hati kan kadang, oh ya juga ya. Nah, kan? Itu. Pokoknya biasanya gitu. Kadang juga mereka tanpa memberitahu itu terus beli sesuatu, baju atau apa yang saya pakai gitu. Nanti baru ketika saya tanya, ini kok enak, harganya berapa? Murah, Bi. Mungkin mahal juga. Nah, kadang yang kayak gitu yang saya tak tahu itu. Nah, tapi kalau mobil kan kelihatan sehingga saya bisa mencegah untuk itu gitu. Nanti kadang biar pernah merasakan mobil enak, mobil bagus ketika perjalanan jauh untuk urusan dakwah gitu ya kita kemudian beli mobil, kita pakai sebentar untuk dakwah, nanti kalau sudah tidak memerlukan itu, kita jual lagi, dapat laba. Sekalian jual beli, gitu. Kadang gitu kan. Kayak dulu kata Pak Guru, kalau kamu mau ngerasain rumah mewah, ya sudah sesekali tidur di hotel 250, 350 ribu kan dah ngerasain. Atau paling kalau nggak kayak gitu, bertamu ke orang-orang kaya tuh, nanti juga merasakan sofa yang empuk. Kalau mau mobil bagus, naik taksi itu ada Mercy juga tuh. Bis juga banyak yang Mercy itu. Itu nggak pakai juga kan merasakan enak juga kalau mau makanan enak ya sesekali ke masakan Padang apa itu enak jadi bukan kok nggak boleh menikmati kehidupan dunia ya dinikmati tapi kita yang menyiasati jangan kita yang disiasati kan gitu jadi boleh menikmati dunia itu tapi ayo kita yang menyiasati itu nah ya Alhamdulillah. Jadi bukan kok tidak tergoda, kadang ya godaan itu datang. Manusia biasa ya kadang kepingin, tapi ya kita yang kemudian mengatur supaya tidak terbelenggu atau apalagi dicocok hidungnya. Kita yang memerdeka, ya, mengatur diri kita sendiri berdasarkan aturan Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim.
Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man ataita wa afina fi man afaita wa lana. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal histini min al-jannah. Amin. Rabbana wa la tajalna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana wa timmitana. Amin. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Allahumma fadhilis samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabb kulli. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarri ta'udzu billahi min sudil bala wal waba darki syaqwa sul qada syamatatil ada. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa la akhi wa lil azwati wa ladina wa ashabina tahna fi ربنا افرغ لنا الصبر والسبيل اقدام وحسن كافنا توفنا مسلمين وتوفنا حسن الخاتمه ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وعلم بذات الصدور اللهم بصر بعبادنا وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah menempatkan kita dalam golongan dan perahu selamat dan dunia akhirat ila akhirnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi hari Sabtu nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an